Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Perkenalkan, nggak bosan-bosan nih saya memperkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abdurrahman dengan NIM 2313300042. Nah, hari ini saya itu akan membahas teman-teman. Topik yang sangat penting dalam dunia akademik, yaitu teknik penulisan jurnal ilmiah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, salah satu amanat Tridharma perguruan tinggi adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, setiap temuan atau pemikiran ilmiah yang kita hasilkan perlu disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya civitas akademika dan juga para pemangku kepentingan. Nah, teman-teman, selanjutnya, salah satu media utama dalam penyampaian temuan-temuan ilmiah ini disebut jurnal ilmiah. Kalian sudah banyak kan mengetahui apa sih jurnal ilmiah itu? Nah, jurnal ini menjadi sarana komunikasi ilmiah yang diakui secara akademik dan memiliki aturan penulisan yang baku serta sistematis. Namun nih, ada namanya juga teman-teman. Apa sih namanya tuh bang? Nah, memulai menulis jurnal ilmiah bukanlah perkara yang mudah teman-teman. Tapi tahan teman-teman. Tapi juga nih, tidak terlalu sulit jika kita memahami teknik dasarnya. Tujuan utama dari penulisan jurnal ini yaitu menyampaikan suatu yang penting. Nah, itu utamanya. Ampun ya, yang pertamanya itu tujuannya sangat penting. Entah itu temuan yang baru, telah ahli teraturnya, atau pemikiran kritisnya teman-teman. Nah, penulisan jurnal ini memiliki fungsi yang beragam. Apa sih fungsi-fungsinya itu yang kalian ketahui? Pasti yang kalian ketahui tentang itu fungsi ilmiah. Nah, itu jelas teman-teman menjadi yang utama, karena melalui jurnal kita nih menyumbangkan pengetahuan ke dalam khasanah ilmu. Selain itu, ada juga fungsi sosial di mana jurnal bisa berdampak pada kebijakan atau praktik di masyarakat. Dan fungsi ekspresinya, karena dalam jurnal kita mengekspresikan gagasan secara logis dan terstruktur teman-teman. Nah, selanjutnya, ini juga penting teman-teman untuk memahami ciri-ciri artikel ilmiah. Ada beberapa di antaranya, yaitu objektif, yaitu artinya bebas dari prasangka dan berdasarkan fakta. Yang kedua, rasional, yaitu berdasarkan logika dan argumentasi yang jelas. Yang ketiga, kritis, mampu mengevaluasi dan menganalisis masalah-masalah yang ada. Dan yang terakhir, memiliki unsur pembaharuan atau novelty yang menunjukkan adanya kontribusi baru. Nah, kalau kita mengambil dari sebuah jurnal, kita tuh tidak bisa mengcopy paste semuanya teman-teman. Kita tuh harus memparafrase atau memiliki gagasan baru terhadap jurnal tersebut teman-teman. Lalu, bagaimana sih proses penulisan jurnal yang benar? Nah, secara umum proses ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu pra penulisan, yang kedua penulisan, dan yang terakhir yaitu pasca penulisan. Nah, di tahap pra penulisan ini kita mulai dengan mencari dan mengembangkan gagasan. Kita perlu mempertimbangkan bobot masalah yang kita ambil, urgensinya, orisinalitasnya, serta kedalaman ide yang kita sampaikan setelah itu. Kita juga harus memahami teman-teman metode penelitian apa yang kita akan ambil dari sebuah jurnal itu. Apakah kualitatif, apakah kuantitatif, ataupun gabungan keduanya. Lalu setelah itu semua, kita melakukan pencarian referensi teman-teman, baik dari buku, jurnal, ataupun sumber kredibel lainnya, dan menyusun perencanaan naskah secara garis besar. Masuk ke tahap penulisan, kita
harus menggunakan bahasa tulis ilmiah yang baku. Kita juga harus mengikuti gaya selingkung jurnal tujuan yang mencakup cara penyusunan sistematika tulisan. Nah, cara merujuk atau mengutip penulisan daftar pustaka serta cara menyajikan tabel dan gambar. Struktur umum penulisan jurnal ilmiah terdiri dari yang pertama itu judul, itu penting teman-teman. Yang kedua nama penulis, yang ketiga abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam landasan teori atau studi terdahulu, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh hasil dan pembahasan, yang kedelapan kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Mari kita bahas satu persatu ringkasannya teman-teman dari struktur umumnya ini. Judul ini harus mencerminkan isi artikel secara padat dan jelas teman-teman. Abstrak adalah ringkasan dari artikel yang mencakup tujuan, metode, dan hasil utama, biasanya tidak lebih dari 200 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kata kunci berisi 3 hingga 5 teman-teman, itu maksimal. Kalau nggak salah tuh itu maksimal teman-teman 5. Istilah penting ini yang mewakili isi artikel dan berguna untuk mempermudah pencarian kita itu di mesin indeks jurnal teman-teman. Nah, adapun pendahuluan teman-teman menjelaskan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitiannya. Landasan teori atau empiris berisi teori utama yang digunakan serta penelitian terdahulu yang relevan teman-teman. Metode penelitian menjelaskan secara rinci prosedur yang digunakan dalam penelitian, mulai dari jenis data, teknik analisis, hingga pengambilan sampel teman-teman. Bagian hasil dari dan pembahasan merupakan inti dari artikel ilmiah. Di sini kita menyajikan temuan yang diperoleh dan membandingkan dengan teori atau hasil penelitian sebelumnya teman-teman. Gambar dan tabel diperbolehkan teman-teman, namun harus disertai interpretasi yang jelas. Kesimpulan dan saran bukanlah ringkasan teman-teman dari pembahasan, melainkan generalisasi temuan dan jawaban terhadap rumusan masalah yang kita ambil teman-teman. Kesimpulan ini bersifat deskriptif dan tidak mengandung angka. Di bagian saran kita bisa menyampaikan rekomendasi praktis maupun arah penelitian yang selanjutnya teman-teman. Terakhir yaitu daftar pustaka. Harus tercantum semua referensi yang digunakan dalam artikel dengan format penulisan secara aturan jurnal yang dituju teman-teman. Setelah semua selesai, kita masuk ke tahap pasca penulisan. Di sini teman-teman, penulis melakukan revisi terhadap naskah yang kita sudah rapihkan tadi, baik dari ejaan, struktur kalimat, penyajian data maupun penggunaan istilah. Kemudian dilakukan penyuntingan teman-teman untuk minimalkan kesalahan. Barulah artikel ini dikirim ke jurnal yang relevan untuk dipertimbangkan dipublikasikannya teman-teman. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa penulisan jurnal ini, ilmiah ini bukan hanya kewajiban akademik nih teman-teman, tapi juga bentuk kontribusi kita terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dengan menguasai teknik penulisan, kita dapat menyampaikan ide dan hasil penelitian dengan cara yang tepat dan berdampak teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk mulai menulis dan mempublikasikan karya ilmiah yang kita buat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.